Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan channel Togi Wijaya ya. Selamat datang ya pemirsa channel Togi Wijaya ya. Mudah-mudahan Anda semua yang sedang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun ya. Jangan lupa tetap bahagia ya. Oke, pada kesempatan kali ini channel Togi Wijaya kedatangan dua tamu yang luar biasa ya. Sebelah sini ada Mas Reno ya, Mas Reno. Ya. Dan sebelah sini adalah Pak Cik ya. Kalau Anda mungkin ada main di medsos ya, mungkin sudah banyak yang kenal Pak Cik ya, Pak Cik. Dan pada hari ini sengaja beliau datang ke sini untuk berdiskusi masalah kesehatan ya, masalah kesehatan. Kesehatan yang mana bahwa kesehatan itu kan sangat penting buat kita ya. Apa yang ada di dalam tubuh kita ya, perlu dijaga kesehatannya, perlu dipelihara kesehatannya. Saya ini ngomongnya agak nggak ngerti ya soal kesehatan. Oleh sebab itu nanti langsung saya tanyakan pada ahlinya Pak ya. Ini apa namanya, supaya tampak awet muda. Nih Pak Ci ini luar biasa nih ya. Pak Ci ini luar biasa di usia yang sudah hampir kepala 7, hampir Pak ya? Belum. 60 lebih lah kok. 60 lebih, tapi luar biasa ya. Bahkan menurut diperiksa ya, itu selnya usianya berapa Pak sih? 32 ya. Jadi dengan umur yang 60 lewat, tapi ketika di pengecekan sel itu usia dari sel itu 33. Nah, resepnya apa ya? Resepnya apa supaya bisa seperti beliau ya? Dan saya nggak tahu nih kalau dicek, jangan-jangan saya yang usianya baru 17, sorry ya, 17 lewat dikit ya. Jangan-jangan usia sel saya lebih tua. Nah, oleh sebab itu kita pengen tanyakan, kita nanti diskusi dengan Pak C. Dan kemudian di samping saya nih Mas Reno. Beliau ini mudah-mudahan nanti bisa menjelaskan ya tentang konsep kesehatan menurut Islam ya. Menurut Islam bagaimana konsep kesehatan ya. Mungkin bagaimana cara kehidupan Rasulullah, apa yang dikonsumsi ya, dikonsumsi oleh Rasulullah. Oke, Pak Ci, mulai dari Pak Ci nih. Kok bisa di usia yang 60 lewat tapi ketika diperiksa selnya itu umur selnya 33 tahun. Apa rahasianya Pak Cik? Baik, terima kasih Mas Togi Wijaya. Saya berterima kasih bisa hadir di Togi Wijaya Channel. Yang pertama, saya sebenarnya mohon maaf saya tidak ahli dalam bidang kesehatan, hanya sekedar pengalaman dan pengetahuan yang pernah saya alami. Baik Bapak Ibu dan Saudara pemirsa yang saya hormati, jadi masalah kesehatan ini adalah memang sangat penting sekali. Terakhir menurut hasil penelitian WHO tahun 2019 bahwa ternyata serangan jantung dan stroke itu menempati urutan pertama di dunia. Bahkan di Indonesia itu menurut Menteri Kesehatan pada tahun 2021 apa 2022 beliau mengatakan bahwa serangan jantung maupun stroke itu di dunia Indonesia menempati urutan kelima. Nah, artinya apa? Bahwa jantung dan stroke ini sangat dasar. Kita mengenal beberapa penyakit berat seperti diabetes, ginjal dan kolesterol dan lain sebagainya. Ini juga harus kita waspada. Mengapa kita sakit? Akibat seseorang itu terjatuh serangan jantung atau sakit lainnya,
Itu sesungguhnya yang pertama masalah genetik. Jadi masalah genetik seperti orang yang terkena diabetes itu kebanyakan akibat daripada keturunan. Tapi tidak seluruh keturunannya yang nanti juga terkena diabetes. Kemudian yang kedua, ini radikal bebas. Radikal bebas itu berasal bisa dari polusi udara. Kemudian yang kedua, dari sekarang ini kita kenal handphone Android yang banyak digunakan oleh kaula muda dan sampai sekarang termasuk kaula tua juga menggunakan HP. Akibat daripada sinyal handphone itu radiasi itu juga mengakibatkan sel dan saraf kita, berapa jam kita menggunakan handphone itu mengakibatkan kematian sel. Sesungguhnya manusia itu dilahirkan berasal dari sel. Ketika sperma bertemu dengan telur, maka akan terjadi penggumpalan cairan, kemudian membentuk darah dan daging, yang semuanya organ-organ tubuh di dalam tubuh manusia itu berbentuk sel. Dan nanti dalam sel itu diliputi dengan saraf, dan sel itu jumlah miliaran di dalam tubuh manusia. Pada saat orang manusia itu lahir, itu dimulai dengan sel yang bagus. Makanya ketika manusia itu lahir, anak ini lahir, dia cenderung akan tinggi badannya. Kenapa? Karena selnya sel yang bagus. Tapi ketika usia manusia sudah menginjak 19-20 tahun, itu cenderung selnya itu tidak terjadi pertumbuhan sel yang bagus. Kecuali sel-sel yang lemah dan hanya hitungan jam, itu sel itu akan mati. Oleh karena itu, apabila seseorang selnya mati, contoh sekarang kita kenal dengan penyakit kanker payudara, yang itu cenderung kepada penyakit wanita. Kenapa payudara itu menjadi sel kanker menyerang payudara? Itu sebenarnya selnya yang bagus sudah pada mati, maka cenderung sel kanker akan menyerang payudara. Ketika sel kanker sudah menyerang payudara pada mungkin stadium 1, dia tidak kelihatan. Semakin lama selnya mati, maka akan menggerogoti sampai ke dalam. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena memang selnya mati. Kalau sel kita itu bagus, insya Allah sel kanker tidak akan bisa menyerang. Nah, itu akibat daripada radikal bebas, akibat polusi yang masuk ke dalam tubuh kita. Itulah serangan-serangan sel akan mati, maka serangan penyakit itu akan lebih mudah masuk. Yang berikutnya, kenapa orang itu cepat terserang penyakit? Itu akibat daripada pola makan yang kurang baik. Pola makan yang kurang baik, di zaman modern ini kita kenal mereka selalu memakan makanan yang berbentuk instan. Pergi ke supermarket, membelinya produk mie instan. Baiklah, kalau saya sebutkan produknya, contohnya yang mie lah, silakan di sana sebutkan produknya, saya nggak nyebutkan. Yang jelas yang kemasan bungkusan itu di dalamnya mengandung pengawet. Akibat daripada itu, kita tanpa sadar sesungguhnya kita sudah memakan racun yang kita mulai dari sudah berapa lama kita konsumsi itu, maka akan menumpuk racun di dalam tubuh kita. Yang kedua, kita selalu haus, ingin minum segar, masuk ke supermarket yang kita minum kaleng-kalengan. Itu semuanya mengandung pengawet. Dan akibatnya apa? Toksin akan masuk ke dalam tubuh, racun-racun ke dalam tubuh, dan itu akan menumpuk di dalam tubuh kita. Yang itu akibat daripada mulai orang itu akan terserang penyakit ketika pengawet-pengawet yang sudah kita konsumsi bertahun-tahun masuk ke dalam tubuh. Yang berikutnya, kita kenal modelnya orang Sumatera Barat. Hobinya memakan, kalau tidak santannya kental, dia kurang enak. Nah, di sini rupanya santan-santan yang terlalu banyak kita makan, konsumsi di Sumatera Barat itu paling gemar itu kalau nggak makan santan, dia tidak mau makan. Bahkan kurang enak katanya. Sekarang setelah dimakan, apa yang terjadi? Muncul kata orang sekarang kena kolesterol. Karena memang santan-santan itu mengakibatkan kolesterol. Nah, sehingga kita lihat di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi itu ada rumah sakit stroke. Kenapa itu terjadi? Ya memang karena kebanyakan memakan yang berbentuk kolesterol jahat. Jadi kemudian yang berikutnya, kenapa orang sakit? Itu sebabnya
kekurangan olahraga. Kita ini sekarang sudah banyak lupa dengan olahraga, keasikan dengan bermain handphone. Saya perhatikan orang bermain handphone dari pagi sampai malam lupa, tidak olahraga, radiasi dari handphone juga terkena. Bapak Ibu tidak percaya, coba Bapak Ibu seharian pegang handphone, setelah kita sore mau malam hari itu terasa badan kita capek. Kenapa? Energi kita sudah diambil oleh sinyal-sinyal handphone tadi. Yang berikutnya, ini yang istirahat kita kurang. Banyak orang bermain handphone atau kehidupan modern ini kita lupa. Sesungguhnya tidur kita itu bisa sehat, tidak perlu lama. Kita memerlukan tidur kalau bisa jam 11 sampai jam 1 kita sudah tidur. Ternyata tidur jam 11 sampai jam 1 itu dibutuhkan oleh istirahatnya organ tubuh seperti jantung, liver, dan paru, ginjal. Itu jam 11 sampai jam 1 itu memerlukan istirahat karena di situ ada perbaikan. Nah, kalau ini jam 11 sampai jam 1 kita juga belum tidur, ya tunggulah. Mulailah terjadi degeneratif, artinya penurunan kesehatan. Apabila seseorang itu kita lihat sekarang di tengah-tengah masyarakat, kita melihat orangnya sehat. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Ternyata kita tidak tahu sampai di rumah dia sakit kepala dan lain sebagainya. Ini saya sebutkan itu namanya okayness. Sehat tapi bermasalah. Ketika dia terjadi degeneratif, terjadi penurunan kekebalan tubuh, itu akan menjadi simptom. Simptom itu artinya gejala. Pada waktu itu dia sakit kepala, aduh saya sakit kepala. Tadi saya sebutkan okayness, sehat bermasalah. Nah, di sini ketahuan masalahnya. Dia sakit kepala sampai rumah atau capek-capek dan lain sebagainya. Itu gejala. Dia sakit kepala, sesungguhnya bukan sakit kepala, tetapi ada organ lain yang sedang terjadi sakit. Mungkin akibat penumpukan racun atau toksin yang dimakan dari produk-produk yang instan tadi, atau kebanyakan lemak, dia menumpuk di dalam tubuh. Dalam tubuh kita ada namanya kolon. Kolon ini usus besar yang sifatnya ketika manusia memakan makanan yang berat, itu sampahnya akan mampir di situ. Artinya dia mengendap di situ. Nah, bagaimana ini bisa keluar ini? Kalau dia tidak keluar, maka akan terjadi penumpukan sampah sehingga akan keluar gas. Ketika gas ini keluar, di dalam tubuh kita ini sebenarnya mengandung asam. Akibatnya apa? Asamnya tinggi, maka orang udah mulai sakit kepala. Tetapi kalau orang membuang airnya lancar, insya Allah dia sehat. Contoh, dia sarapan pagi, sesungguhnya 6-7 jam itu harus dibuang. Siang dia makan lagi 7-8 jam harus dibuang. Malam dia makan lagi, harusnya 3 kali. Tetapi 2 kali sudah dianggap sehat. 3 kali lebih sehat. 1 kali sebenarnya juga sehat. Yang tidak pernah buang air sama sekali dalam 1 hari, berarti racunnya sudah terlalu banyak. Dan ini penumpukan racunnya akibatnya sakit. Kemudian saya pikir dari semua yang saya jelaskan tadi, itulah manusia, kenapa manusia bisa sakit. Mari kita sama-sama menjaga apa yang saya sampaikan tadi. Solusinya apa? Nah, ketika kita sudah mulai sakit, solusinya adalah kita mencoba memeriksakan secara holistik. Secara holistik itu secara keseluruhan, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini yang bisa hanya di rumah sakit. Pernahkah kita meriksakan organ kita, baik di rumah sakit itu ada namanya apa itu yang diperiksa dari kita buka baju, kalau nggak salah namanya RMI. RMI itu waktu kita diperiksa itu akan kelihatan semuanya. Nah, begitu kita tahu bahwa kita terkena, ginjal kita kena, paru kita kena, baru kita sibuk. Rata-rata orang sekarang ini ketika sakit baru dia sibuk mencari dokter. Kenapa tidak dijaga organ? Makanya organ tubuh kita ini perlu dijaga dengan olahraga, dengan memakan yang sehat dan lain sebagainya. Nah, saya melihat sekarang ini khususnya karena saya hidup di Pekanbaru, ini saya lihat banyak teman-teman saya di Pekanbaru memasarkan produk-produk kesehatan. Saya tidak sebut mereknya, tapi jenisnya yang saya lihat itu terbuat dari buah delima, buah kurma, buah tin, kemudian zafaran, aprikot, madu Yaman, dan ada satu lagi saya lupa. Dan produk-produk ini ternyata kebutuhan untuk organ tubuh kita. Ternyata saraf kita butuh ini, sel kita butuh ini. Ini saya sudah lihat kandungannya sangat bagus. Jadi Bapak Ibu yang selalu mengkonsumsi madu, sebenarnya itu adalah
Al-Quran yang mengatakan, ya, ataupun madu, karena lebah. Kan di Al-Quran ada surat An-Nahl yang artinya lebah itu. Ternyata madu lebah juga sehat. Nah, saya lihat ke teman-teman yang menawarkan kepada saya, yang memperkenalkan kepada saya di Pekanbaru ini, produk itu ternyata ada kandungan madu. Madu ini adalah yang sehat. Jadi kalau bapak ibu, asal jangan ibu-ibu di madu ya. Kalau di madu mohon maaf itu. Kalau mau tahu madu asli, datanglah. Kalau datang wanita ke rumah kita, piring melayang itu asli madu tuh. Madu asli. Tapi maksud ini sambil bercanda saja. Jadi maksud saya produk yang pernah ditawarkan saya, ini saya lihat ini bagus ini ke teman-teman menawarkan. Karena produk ini semuanya sangat dibutuhkan oleh organ tubuh kita. Jadi organ tubuh kita ini harus dipelihara. Kalau kita pelihara organ tubuh ini, insya Allah. Nah, kenapa kita bisa sel kita muda ini? Sesungguhnya kita menjaga itu, menjaga organ tubuh yang masuk ke nutrisi yang masuk ke dalam tubuh itu sesuai dengan kebutuhan ginjal, kebutuhan paru, kebutuhan sel. Nah, kalau ini semuanya terjaga dengan makanan yang masuk, insya Allah kita tidak akan sakit. Nah, kebanyakan orang setelah sakit baru bertanya kepada dok, saya kenapa kena kolesterol? Kita semuanya ngaku, gimana Pak kolesterolnya? Kolesterol saya normal, gula darah normal. Udah diperiksa, sudah berapa kadar gulanya, berapa tinggi gulanya? Dia tidak nyebutkan, pokoknya normal. Kita harus tahu ketika dokter ngasih hasil pemeriksaan, contoh gula darah normalnya mungkin sebelum makan maksimal setinggi-tingginya 120. Itu sebelum makan. Kemudian kalau kolesterol setinggi-tingginya normalnya 200. Nah, ternyata ketika dia bilang normal, kita nggak tahu normalnya berapa. Makanya kita harus tahu hasil cek dokter, kita tahu bahwa gula darah kita berapa, tensi kita berapa. Apalagi di usia saya yang sudah lewat dari kepala 6, saya pikir tensinya harus kita jaga. Kenapa orang yang tadi saya sampaikan, WHO mengatakan stroke dan jantung itu menempati urutan pertama. Kebanyakan ini akibat depresi, akibat stres. Stres ini yang sangat berbahaya, itu yang mengakibatkan orang cepat tua sesungguhnya stres. Kalau orang yang stres itu jelas sel kita dan saraf kita akan terjadi kematian sel. Nah, ketika sel itu mati, ingat akan terjadi namanya disease. Disease itu adalah penyakit. Ketika kita disease, itu biasanya waktu tadi saya sampaikan simptom itu gejala baru. Tapi ketika kita sudah disease, mau tidak mau kita dibawa rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter mengatakan ibu bapak harus dirawat. Ketika dia dirawat, terjadi degeneratif, menurun dia ke bawah, itu akan menjadi namanya premature death. Kalau sudah premature death, hati-hati. Itu antara hidup dan mati, masuk ke ICU dan lain sebagainya. Nah, setelah ternyata degeneratif lagi, penurunan lagi, ya sudah dead, sudah bukan manusia. Itu sudah menjadi mayat. Nah, oleh karena itu kita jaga. Apa yang perlu kita jaga? Sel dan saraf kita di dalam tubuh. Gunakanlah sel kita dalam tubuh itu supaya dia bisa awet. Sekarang ini ada istilah perusahaan-perusahaan atau produk-produk kesehatan itu menawarkan kepada kita namanya kolagen. Nah, ternyata kolagen itu bukan hanya untuk wanita. Ternyata kolagen itu bisa dikonsumsi untuk para pria. Dan itu menjadikan sel kita akan hidup kembali. Bagaimana sekarang kita bisa menghidupkan sel-sel ini? Mengkonsumsi misalnya kolagen. Atau zaman sekarang ini ada namanya suntik stem cell. Jadi stem cell ini kalau kita, saya dengar ini di luar negeri, kita mau suntik stem cell itu bukannya murah. Sampai miliaran. Karena itu gunanya untuk regenerasi sel baru. Nah, ketika kita mau suntik stem cell saja, kita harus mendaftar sekarang, nunggunya setahun sampai 2 tahun, dan itu harus DP dulu 1 miliar entah berapa. Kalau kita sampai umur kita setahun 2 tahun, tiba-tiba udah kita bayar, kita mati, kapan kita mau periksa? Kan gitu. Artinya bahwa sel ini sangat mahal, sehingga di sana terjadi pengobatan stem cell. Yang mendaftar di sana yang saya tahu para artis, para aktor, orang-orang kaya yang ingin awet muda. Saya juga pernah dengar Perdana Menteri Malaysia yang namanya Datuk Mahathir Mohamad. Itu saya dengar, benar apa salah, mudah-mudahan ini benar. Beliau juga menggunakan stem cell, sehingga kita lihat umurnya sudah lebih 90, masih kuat dan masih awet. Ternyata manusia itu hanya yang perlu dijaga selnya.
Nah, oleh karena itu mari kita mengkonsumsi produk-produk atau makanan-makanan kesehatan yang memang kebutuhan sel ini. Jadi saya pikir itu yang paling penting bagi kita. Barangkali nanti ada rekan saya, ini ada saudara saya namanya Mas Rino, ini yang asal dari Jawa Tengah, ini teman saya. Beliau kalau bicara kesehatan dengan saya selalu dikonsepkan dengan kesehatan menurut Islam. Saya pikir kesehatan, kenapa Nabi Muhammad itu sehat? Saya pikir seluruh manusia yang tersehat adalah Nabi Muhammad. Ternyata dari segi tidurnya, dari segi penampilan tubuhnya, body language-nya itu disesuaikan dengan aturan-aturan agama. Jadi saya pikir itu saja dulu, barangkali nanti kita bincang-bincang sehat, ada kita saling sharing dan lain sebagainya, nanti kita akan dapatkan bagaimana sesungguhnya kesehatan yang dibutuhkan oleh manusia. Demikian sementara, terima kasih Pak Togi. Oke, baik pemirsa, ya kita sudah cukup mendapatkan sebuah ilmu ya tadi dari Pak C ya, tentang sel, kemudian kita kalau dengar tadi ceritanya agak menakutkan juga ya, karena kita hidup di era sekarang itu dimana kita tidak bisa menghindari dari makanan-makanan yang bersifat instan ya, karena kadang-kadang karena kesibukan dan lain sebagainya sehingga kita terpaksa harus mengkonsumsi itu ya. Dan akan tapi di akhir pembicaraan tadi ya, Pak C sudah mulai bahwa ada produk-produk ya, makanan kesehatan yang bisa membantu ya, memelihara kesehatan kita. Nanti kita akan tanya ya, seperti apa kesehatannya, atau barangkali Pak C sendiri merekomendasikan produk apa yang bagus gitu. Nah, kita akan bertanya dengan nih Mas Reno, sahabat saya juga ya. Kita akan gali Mas Reno, kalau konsep kesehatan menurut Islam itu pasti kita akan merujuk pada junjungan kita ya, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kehidupannya ya, semua perilakunya itu menjadi contoh, menjadi proyek percontohan bagi manusia ya, terutama umat muslim ya, dan sebenarnya bisa juga dicontoh oleh umat-umat yang lain, karena memang beliau ini memberikan satu contoh perilaku kehidupan yang menurut saya secara universal itu bisa ditiru oleh kita semua. Mas Reno, konsep seperti apa sih yang ditawarkan, konsep kesehatan seperti apa yang ditawarkan oleh Rasulullah sehingga Rasulullah itu dalam kehidupannya itu selalu sehat gitu. Artinya mungkin sih beberapa kali mungkin sakit juga ya, karena Rasulullah juga manusia ya. Tapi kan ada konsep kesehatan yang patut kita tiru. Silakan Mas Rino. Baik Pak Togi, Pak Ci, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Togi, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali bersama saya Mas Reno di acara Ngopi Bareng di channel Togi Wijaya. Mudah-mudahan seluruh pemirsa di seluruh dunia, terutama di negara tercinta kita ini, dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebagaimana yang ditanyakan Pak Togi, konsep apa sih konsep sehat menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok makhluk yang menjadi suri tauladan untuk kita semua, untuk seluruh makhluk di dunia ini. Sebagaimana di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Nabi itu ada contoh-contoh yang baik. Jadi ketika kita mau sehat, ketika kita mau hidup
baik, ketika kita mau sukses, itu semua konsepnya harus menurut Rasulullah, menurut apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti menjaga pola makan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menjaga pola makan, nah, terutama dengan makanan-makanan yang halal dan thayyib. Nah, ini perlu pemirsa ketahui, halal belum tentu thayyib. Nah, itu. Jadi apa yang dikonsumsi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang makanan yang is the best, superfood. Seperti beliau sering makan kurma, karena di dalam buah kurma itu banyak unsur-unsur yang bisa menutrisi tubuh kita. Bahkan di situ ada dijelaskan dalam satu riwayat, kurma itu bisa membunuh sel kanker. Seperti kebutuhan kita di dalam hidup ini, ya, di mana terjadi emanasi global ya seperti ini kan. Di mana adanya polusi, tentunya imun kita itu harus tinggi. Nah, di samping itu kita juga mengkonsumsi madu. Madu yang terbaik itu madu dari Yaman. Madu dari Yaman itu sebagaimana di dalam Al-Qur'an, bahwa di dalam lebah itu keluar suatu obat, itu yang dinamakan madu, dan itu obat dari segala obat itu adalah madu. Kemudian apa sih pola makan yang diterapkan Rasulullah sehingga Rasulullah itu nampak sehat, bugar, bahkan ya dikatakan tidak sakit seperti kita lah ya kan. Itu karena menjaga pola makannya benar-benar seperti makanlah sebelum kita terlalu lapar. Nah, makan, tapi berhentilah sebelum kita kenyang. Itu konsep yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam perut kita itu ada 18 ini ya, usus itu ya. Itu kan yang sepertiganya itu untuk makanan, sepertiganya untuk udara, kan, sepertiganya untuk minuman. Jadi harus diatur seperti itu. Kemudian pola sehat yang diterapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidur, seperti yang disampaikan beliau, Pak Ci, tidur yang baik itu tidur di masa-masa jam berapa kan, seperti itu. Karena pola tidur yang baik itu juga bisa kita sehat, menerapkan pola tidur yang baik, karena di situ ada regenerasi sel. Nah, di samping jam atau waktu tidur kita menjaga dari jam berapa seperti yang diterapkan, kita itu harus istirahat. Memang sel-sel kita itu butuh istirahat jam-jam segitu. Sehingga setelah jam jatuh juga betul ya? Sekali, ya betul. Jadi sekali. Udah bisa itu memang yang dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian letak kita tidur. Nah, ini nih. Nah, letak kita tidur itu harus miring ke kanan. Posisi seperti orang di dalam kubur itu ya enggak. Yang mau itu yang diajarkan Rasulullah seperti itu, Pak Ci. Pak Tobi. Jantungnya lebih leluasa. Itu betul sekali. Karena di dalam jantung itu kan ada 3 lubang itu. 3 lubang itu, yang satu lubang itu lub-dub itu tempat untuk memompa darah. Nah, di situ. Dan mungkin waktu yang terbaik untuk memompa darah, kalau jantung udah berhenti kan berarti dead. Itu jam-jam tertentu dan juga dari pola tidur yang baik. Nah, kemudian apalagi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita selalu
bisa sehat. Nah, olahraga kecil. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap pagi sebelum sholat subuh beliau ke masjid itu jalan kaki. Itu udah melakukan olahraga kecil. Berarti sholat kan olahraga kan? Betul sekali, gerakan-gerakan sholat juga olahraga. Kita harus menjaga sholat kita, menjaga sholat 5 waktu. Jadi kalau bangun tidur kita betul, tahajud betul itu sekali, olahraga. betul sekali. Dan kalau kita bisa istirahat yang maksimal dalam jam-jam tertentu, tentunya setelah bangun itu kita seger. Nah, minimal jam sebelum subuh itu kita bisa melaksanakan sholat tahajud. Di mana sholat tahajud itu di situ menurut pada masa-masa hening itu energi yang masuk itu Positif ya? positif semua, gitu Pak Haji, Pak Togi. Kemudian pola hidup yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam tidur ini ya kaitannya ya, atau dalam makan itu berdoa. Nah, berdoa karena berdoa yang terbaik itu kan memakai Al-Quran, minimal Bismillahirrahmanirrahim ketika kita mau melakukan sesuatu, ya kan? Karena Al-Quran itu adalah energi positif yang terbaik daripada energi-energi yang lain yang ada di dalam dunia ini. Ketika kita membaca Al-Quran, maka energi yang masuk itu adalah energi positif. Gitu. Maka rajin-rajinlah kita pada waktu memulai melakukan kegiatan, entah makan, entah tidur, kegiatan-kegiatan itu kita awali dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita selesai mengerjakan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kiranya itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Barangkali ada tambahan dari pemirsa ataupun dari Pak Togi, Pak Haji untuk menyapa bareng berbagi ilmu di acara ngopi bareng Mas Reno. Saya ini Pak Togi. Ya, siap. Tadi disampaikan sama Mas Reno bahwa kita menjaga kesehatan itu memakanlah makanan yang halal. Betul dan sekali. yang baik. Apa yang saya sampaikan tadi, saya melihat makanan ini kandungan, menurut saya ini halal semua. Yang apa? Madu halal, Iya. zafaran halal, apalagi buah kurma. Iya. Saya sendiri pada waktu berangkat haji itu makan buah kurma terus di sana. Kemudian kita butuh minum air mineral. Sekarang waktu orang di Saudi Arabia atau di Mekah kita minumnya zam-zam. Dan saya lihat untuk kesehatan nampaknya produk-produk yang halal yang kita perlukan. Ada, ya. Jadi ternyata saya melihat ini ada produk halal nih. Masya Allah. Dari zafaran, dari buah tin, dari delima, dari kurma, kemudian habatus sauda. Ini salah satu jenis makanan kandungannya yang disunahkan Konsumsi Rasulullah. Ketika Rasulullah sakit ternyata Ya, betul. obatnya selalu menggunakan habatus sauda. Dan maaf Pak Togi, teman-teman yang menawarkan saya tuh kebanyakan produk-produk yang ini. Makanya saya coba, ini bagus nih. Iya, Jadi iya. menurut saya kasih Rekomendasi lah untuk para pemirsa. Bapak Ibu para pemirsa, kalau mau sehat, saya pikir kita kembali kepada nutrisi alam. Nutrisi alami itu yang saya sebutkan tadi. Jadi saya pikir itu saja, barang itu tambahan. Barangkali benar apa yang disampaikan menurut konsep Islam. Oke para pemirsa ya, para pemirsa tentunya makin penasaran nih ya, makin penasaran. Tadi sudah dipaparkan bagaimana tubuh kita memerlukan asupan-asupan yang berguna dan kemudian ditambahkan yang halal dan baik. Nah, pemirsa tentunya mungkin bertanya-tanya nih ya, ada nggak sih satu produk makanan ya atau suplemen ya termasuk suplemen yang bisa atau yang ada kandungannya itu persis seperti yang tadi disebutkan ya, yang dimana Rasulullah juga mengkonsumsi. Nah, nanti
barangkali akan dijelaskan ya oleh Pak Haji, tapi saya mohon untuk tidak menyebutkan mereknya ya Pak ya. Boleh. Tidak menyebutkan mereknya, tapi misalnya ketika nanti para pemirsa memerlukan atau membutuhkan produk ini, barangkali pemirsa boleh menghubungi ya. Boleh menghubungi nomor WA yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi nanti ya. Bisa menghubungi nomor WA yang ada di kolom deskripsi. Nah, berarti produknya ada ya Pak Haji ya? Ada. Produknya ada. Itu yang saya konsumsi. Oh. Itu malah saya konsumsi. Mungkin salah satu itu yang membuat organ tubuh kita bisa menjaga awet muda, mungkin itu juga. Dan kabarnya Pak Haji, katanya dengan mengkonsumsi ini banyak dari rekan-rekan kita, teman-teman kita yang sudah terbantu ya. Artinya orang yang tadinya stroke itu alhamdulillah bisa terbantu ya dengan mengkonsumsi produk ini ya. Kemudian ada juga yang kanker ya Pak Haji ya. Kanker juga bisa membantu ya. Produk ini bisa membentukkan produk ini. Nah, oke, Pak Haji, kalau misalnya ada yang pesan, nanti berarti stok ada ya Pak ya? Insya Allah ada. Ada, oke. Nanti bagaimana caranya pesan produk ini boleh nanti di kolom komentar akan saya tulis nomor WA-nya ya. Silakan pesan atau barangkali mau berkomentar lebih lanjut, bertanya-tanya tentang kesehatan dan mungkin akan bertanya tentang produk ini, bisa tulis di kolom komentar. Nanti ada ya disampaikan. Baik pemirsa ya, karena oke, lanjut Pak. Jadi ternyata itu produk yang saya sampaikan tadi, ternyata ini bukan hanya nutrisi kesehatan saja dan bisa membantu orang sakit menjadi sembuh. Produk kandungan yang dimakan Rasulullah, habatus sauda, buah delima, buah kurma, kemudian zapara dan kemudian komposisinya ya Pak ya, diformulasikan jadi satu itu ya. Yang saya coba konsumsi dan sekarang ini saya mencoba karena produknya bagus, saya coba memasarkan produk itu. Ternyata beberapa waktu yang lalu saya kebetulan berangkat ke Jakarta, kemudian saya mampir ke Brebes, Tegal dan Pemalang. Sampai di sana saya bertemu dengan salah seorang dari Randu Dongkal, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Seseorang itu terkena diabetes sampai di angka 800 dan badannya pegal-pegal. Setelah mengkonsumsinya hanya hitungan 30 sampai 45 menit, ternyata pegel-pegelnya hilang dan merasa dia sehat. Dan dari segi pengalaman, ada beberapa teman yang mengkonsumsi produk ini yang stroke hanya hitungan beberapa saat, sampai hanya hitungan botol, mungkin satu botol dengan isi 30 sampai 35 butir, itu 3 botol atau 2 botol, bahkan 1 botol itu udah terasa. Yang awalnya tidak bisa jalan, setelah dia mengkonsumsi 4 butir aja udah terasa badannya enak, bahkan ada perubahan geraknya. Mungkin kalau udah habis sampai 6 botol sampai 12 botol bahkan 18 botol, insya Allah dia jalannya udah mulai sempurna. Ya, jadi saya ulang kembali apa yang sudah saya jelaskan tadi, ternyata